Etika publik. Saya akan memaparkan beberapa nilai-nilai etika publik. Di sini saya akan membahas pengertian etika, pengertian kode etik aparatur sipil negara, nilai-nilai dasar etika publik, definisi dan lingkup etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi perilaku pejabat publik. Yang pertama adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang kedua adalah pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Yang ketiga adalah kode etik aparatur sipil negara. Yang keempat, nilai-nilai dasar etika publik. Yang kelima yaitu definisi dan lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Yang keenam adalah tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Yang ketujuh adalah perilaku pejabat publik. Sebagian besar pejabat publik baik di pusat maupun di daerah masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Masih perseorangan, berperilaku kelompok, dan perilaku keluarga. Kesimpulan, di sektor manapun termasuk sektor publik, ada 2 aspek penting yang umumnya diyakini sebagai penentu kinerja prima, yaitu profesionalisme dan etika. Komitmen mutu. Ada 5 nilai komitmen mutu. Yang pertama, konsepsi dasar. Kedua, nilai-nilai dasar. Yang ketiga, pendekatan inovasi. Yang keempat, membangun komitmen. Yang kelima, berpikir kreatif. Yang pertama adalah konsepsi dasar komitmen mutu, mengacu pada mindset mutu, disiplin, terbuka pada perubahan, dan tanggung jawab mutu. Yang kedua, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu atau total quality management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Pendekatan inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode, dan sumber daya. Yang keempat, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kelima, berpikir kreatif dan kreativitas tanpa batas. Jadi kesimpulannya, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani.
Fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setiap aparatur meski memiliki sense of quality dan semangat belajar, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia. Demikianlah podcast yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.